أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Sepanjang bulan suci Ramadan ini kita akan membahas dan menjelaskan secara singkat tafsir dari surah-surah pilihan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Pada episode kali ini saya telah ditemani oleh rekan-rekan dari mahasiswa Jamiah Darjah Saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas surah yang ke-107 yaitu surah Al-Ma'un. Insya Allah nanti penjelasannya akan kita sampaikan secara singkat. Namun terlebih dahulu sebelum menjelaskan satu persatu atau ayat demi ayat, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan dari surah Al-Ma'un tersebut yang akan dilantunkan atau ditilawatkan oleh Saudara Muhyiddin. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Ia adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, mereka yang tidak menghiraukan sholatnya, mereka yang hanya ingin dilihat orang saja, dan mereka mencegah diri mereka dan orang lain dari memberikan barang-barang rumah tangga sampai yang sekecil-kecilnya. Baik, jazakumullah. Itu tadi kita semua telah mendengar tilawat dari surah Al-Ma'un ini. Insya Allah kita akan coba membahas tafsir secara singkat dari surah Al-Ma'un ini. Sebagaimana tadi telah disebutkan, surah Al-Ma'un ini adalah surah yang ke-107 ya. Dan jumlah ayat dari surah Al-Ma'un ini ada 8 dengan bismillah. Dan surah ini diturunkan sebelum hijrah, yaitu pada masa awal Rasulullah SAW berada di Mekah. Sebelum nanti dibahas satu demi satu atau ayat per ayat dan tafsirnya secara singkat, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan berkenaan dengan garis besar ya, isi daripada surah Al-Ma'un ini. Jadi tadi kita sudah mendengar dan kita sudah mendengar juga terjemahannya bahwa secara garis besar surah Al-Ma'un ini membicarakan berkenaan dengan orang yang mendustai agama atau mendustakan agama, mengingkari agama. Nah, pada ayat yang pertama ditegaskan bahwa apakah engkau mengetahui atau apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Nah, kemudian pada ayat-ayat selanjutnya di sana dijelaskan mengenai ciri daripada orang-orang yang mendustakan agama itu. Nah, setidaknya ada 5 ya. Kita lihat ayat yang pertama tadi mengenai orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat berikutnya adalah ciri yang pertama yaitu mereka yang menghardik atau membentak atau berlaku tidak baik terhadap anak yatim. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah orang-orang yang sholat, tetapi mereka ini di dalam sholatnya itu mereka lalai. Sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang
dalam pandangan Allah adalah orang yang celaka. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya daripada orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu atau kebaikan-kebaikan itu semata-mata hanya untuk ria, yaitu hanya untuk dilihat oleh orang lain saja. Termasuk sholatnya juga. Sholat yang dilakukannya itu adalah semata-mata hanya agar dilihat, dipuji oleh orang-orang yang lain semata. Nah, ini ciri yang berikutnya dari orang yang mendustakan agama. Kemudian yang terakhir tadi dalam ayat yang terakhir yaitu mereka yang menahan diri atau mereka yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain walaupun bantuan itu hanya hal yang kecil sekalipun. Nah, jadi ini secara garis besar, sekali lagi surah Al-Maun ini membahas berkenaan dengan orang yang mendustakan agama seperti apa, ciri-cirinya tadi setidaknya ada 5 ya, dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Nah, kemudian kita akan coba bahas satu demi satu, ayat per ayat. Ayat yang pertama, setelah bismillah, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tadi kita sudah mendengar terjemahannya adalah apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin secara singkat dari penjelasan Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu di dalam tafsir kabir beliau. 2 poin yang ingin saya jelaskan, yang pertama itu berkenaan dengan kata aro'aita. Aro'aita, kalau kita lihat secara letterlek, artinya adalah apakah engkau melihat. Nah, tetapi tadi diartikan di sini, apakah engkau tahu? Nah, mengapa demikian? Jadi, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani menjelaskan bahwa kata ro'aita itu digunakan di dalam 2 pengertian. Yang pertama adalah dalam pengertian ru'yat basori atau penglihatan secara jasmani, penglihatan mata, ya, yaitu sebagai contoh misalkan saya melihat Zaid di depan saya. Nah, itu penglihatan secara jasmani ya. Jadi mata kita yang melihat bahwa memang kita melihat di depan kita itu ada Zaid. Nah, itu yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua adalah ru'yat qalbi, yaitu penglihatan secara hati. Nah, penglihatan hati ini bukan penglihatan seperti halnya tadi, penglihatan jasmani atau lahiriah. Tetapi ketika, sebagai contoh di dalam bahasa Arab, misalkan ada kalimat ro'aitu Zaidan asadan. Jadi aku melihat Zaid sebagai singa. Nah, ini artinya bukan aku melihat di hadapanku ada Zaid dan wujud Zaid itu seperti singa. Nah, bukan penglihatan seperti itu. Nah, tetapi maksudnya adalah setelah dekat dengan Zaid, kemudian bergaul dengan Zaid, mengetahui karakter atau sifat-sifat Zaid, dan dijumpailah di dalam karakter Zaid itu ada keberanian yang luar biasa. Nah, sehingga diibaratkan keberanian itu seperti singa. Nah, jadi ro'a itu di dalam konteks yang kedua itu artinya adalah mengetahui tadi setelah dekat, bergaul, mengetahui sifat-sifatnya. Nah, pengertian yang kedua inilah yang digunakan di dalam ayat ini. Jadi tadi, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Nah, ini pengertian yang kedua, ara'aita itu bukan pengertian penglihatan secara jasmani mata, tapi penglihatan secara hati. Jadi apakah engkau tahu? Itu yang pertama. Kemudian penjelasan yang menarik berikutnya, penjelasan yang kedua disampaikan oleh Huzur berkenaan dengan kata ad-din. Jadi kata ad-din pada umumnya kita terjemahkan sebagai agama. Tapi Huzur sampaikan bahwa ad-din ini selain artinya adalah agama, memiliki 12 arti yang lain. Jadi banyak arti dari ad-din itu, salah satunya yang umum kita gunakan adalah agama. Tetapi di samping itu ada 12 pengertian atau arti yang lain. Nah, di dalam tafsir kabir, Huzur kedua menjelaskan ke-13 arti itu dan diterapkan di dalam menerjemahkan ayat ini pun semuanya itu bisa masuk. Di sini saya ingin menyampaikan 5 saja dari 12 arti lain selain agama. Ad-din arti yang pertama adalah al-jaza'u wal mukafah. Al-jaza'u wal mukafah artinya adalah ganjaran atau balasan atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan. Nah, kemudian arti yang kedua adalah at-ta'ah. Artinya ketaatan. Jadi ad-din artinya juga adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan. Nah, kemudian yang ketiga al-hisab. Hisab itu artinya adalah perhitungan. Kemudian as-sultan artinya adalah kerajaan. Yang kelima adalah at-tadbir, yang artinya adalah upaya atau usaha. Jadi
Ini setidaknya 5 saya sampaikan karena sesuai dengan waktu ya. Nah kemudian huzur sebenarnya di dalam tafsir ini menjelaskan ayat ini dengan pengertian ad-din yang 13 tadi secara rinci. Nah kalau misalkan yang pertama kita gunakan di sini yaitu pengertian ad-din yang artinya adalah al-jaza'u wal mukafah. Artinya ganjaran dan pembalasan. Jadi terjemahan dari ayat ini adalah ara'aital ladzi yukadzibu bidin, artinya adalah apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan atau orang-orang yang mengingkari ganjaran atau mengingkari pembalasan. Nah, kemudian huzur sebutkan bahwa orang-orang yang mengingkari ganjaran, mengingkari pembalasan itu adalah orang-orang yang berada di dalam kerugian. Karena apa? Huzur sampaikan bahwa jika ada seseorang yang tidak meyakini, jika ada seseorang yang dia menganggap remeh balasan atas suatu tindakannya, misalkan dia tidak meyakini adanya hukum atau adanya akibat buruk dari satu tindakan buruknya, jika dia sama sekali mengingkari atau tidak meyakini itu, maka di dalam dirinya akan timbul keinginan untuk berbuat buruk dan dia tidak merasa takut karena dia tidak meyakini adanya balasan atau akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu. Misalkan seorang pencuri, karena dia tidak meyakini adanya hukuman misalkan, maka ketika dia mau melakukan tindakan mencuri itu dia tidak merasa takut sedikit pun. Nah tetapi ketika dia tidak mengingkari bahwa ketika kita berbuat buruk maka akan ada akibat buruk yang menimpa kita, maka dia pun akan ada rem di dalam dirinya. Nah maka ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu ketika ada orang yang mengingkari pembalasan atau mengingkari ganjaran atau akibat dari suatu perbuatan, maka itu adalah orang-orang yang sebenarnya kata huzur merugi. Karena apa? Karena di dalam dirinya tidak akan ada rem, dorongan-dorongan untuk berbuat buruk itu akan muncul dengan begitu besar. Nah itu yang pertama di dalam ayat yang pertama tadi. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, yaitu yang menghardik anak yatim ya. Jadi tadi orang-orang yang mendustakan pembalasan, orang-orang yang mendustakan agama, salah satu cirinya itu adalah dia itu menghardik, dia itu berbuat tidak baik terhadap anak-anak yatim. Oke, itu tadi penjelasan huzur kedua dalam menjelaskan ayat yang pertama, yaitu orang yang mendustakan agama itu seperti apa. Nah, dijelaskan di dalam ayat berikutnya, huzur pun di sini menjelaskan fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, yaitu orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak-anak yatim, yaitu berbuat tidak baik dan lain sebagainya, hal-hal buruk terhadap anak-anak yatim. Kemudian sebenarnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian terhadap anak-anak yatim itu begitu luar biasa ya. Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap pengurusan, pemeliharaan, penjagaan, pemenuhan kebutuhan anak-anak yatim itu. Nah kemudian orang-orang yang mendustakan agama, ciri yang selanjutnya yaitu mereka wala yahudu ala ta'amil miskin, yaitu mereka tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Ini juga adalah ciri daripada orang-orang yang mendustakan agama. Nah selanjutnya di dalam ayat berikutnya dijelaskan lagi fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tapi ayatnya jangan dipotong di sini, karena kalau dipotong di sini akan timbul kesalahan paham. Jadi celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang seperti apa? Alladzina hum am sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai di dalam sholatnya. Mereka ini mengerjakan sholat, tetapi sholatnya itu tidak dipenuhi dengan tawajuh, perhatian, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya hanya dilakukan agar dilihat oleh orang lain semata. Nah ini pun merupakan ciri dari orang yang mendustakan din tadi. Nah kemudian pada ayat berikutnya, ciri selanjutnya disebutkan alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang melakukan riya. Yaitu tadi hanya ingin dilihat oleh orang lain saja. Amalan-amalannya hanya ingin dilihat oleh orang lain saja. Bukan karena ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, bukan karena keikhlasan, tapi karena ingin dilihat oleh orang lain saja. Ini pun ciri dari orang yang mendustakan agama. Nah kemudian pada ayat yang terakhir dijelaskan kerugian terakhir yang diderita oleh orang-orang yang mendustakan ad-din atau agama, yaitu wayamna'unal ma'un. Jadi mereka ini menahan diri, mereka ini tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, bahkan bantuan itu
sekecil sekalipun gitu ya. Di dalam ayat ini disebutkan bahkan barang-barang rumah tangga yang kecil sekalipun. Jadi hal-hal kecil sekalipun tidak mau dia memberikan bantuan kepada orang lain karena saking tadi meruginya orang ini gitu ya. Jadi mereka ini tadi dijelaskan ya ciri-cirinya berkenaan dengan orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mengingkari agama atau ad-din. Sudah secara sepintas kita bahas bagaimana ciri-cirinya dalam Al-Quran dan penjelasan secara singkat saja dari apa yang disampaikan oleh Huzur kedua ya dari Tafsir Kabir. Nah kemudian setelah penjelasan singkat ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan di studio. Silakan boleh mengajukan pertanyaan. Oke baik kita mulai dari sini dulu. Ini Qayyum silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Murbayudin Qayyum. Pertanyaan saya adalah, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi orang tersebut merasa direndahkan atau merasa ya direndahkan gitu. Karena Karena pemberian kita. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh orang yang kita beri itu atau orang yang menerimanya itu? Orang yang menerima itu. Baik. Jadi kalau kita lihat ya contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini begitu menganjurkan satu bagaimana kita bisa memberikan hadiah kepada orang lain dan juga kita harus menerima hadiah yang diberikan oleh orang lain dengan baik sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang memberi. Jadi tadi jika dikatakan merasa direndahkan, nah jangan sampai merasa karena pemberiannya tidak begitu berharga, begitu mungkin ya nilainya tidak begitu besar, lalu kita tidak mau menerima dan merasa harga diri kita direndahkan karena nilai hadiahnya itu tidak besar. Jangan seperti itu. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan begitu. Bahkan di dalam satu hadis, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kaum wanita Muslim ya. Pada hakikatnya ini adalah untuk kita semua. Jadi Rasulullah SAW di dalam satu hadis beliau bersabda bahwa, wahai kaum wanita Muslim, janganlah kalian meremehkan pemberian dari tetangga kalian walaupun hanya sebuah kaki kambing. Nah jadi seperti itu. Jadi walaupun tetangga kita memberikan hanya sebuah kaki kambing, jangan sekali-kali kita meremehkan itu. Nah ini pesan daripada Rasulullah SAW. Jadi tadi jika pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh si penerima itu, tidak boleh merasa direndahkan, justru kalau kita melihat contoh dari Rasulullah, pemberian sekecil apapun, itu harus kita terima dengan baik, jangan diremehkan. Itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada orang yang memberi. Dan Rasulullah SAW menganjurkan di dalam nasihat beliau yang lain, ada nasihat beliau tahadu tahabu. Jadi biasakanlah oleh kalian itu saling memberi. Karena dengan saling memberi itu maka di antara kalian akan timbul rasa saling cinta atau rasa kasih sayang. Nah jadi selain kita juga menerima dengan baik apa yang pemberian orang, Rasulullah pun sangat menganjurkan agar kita pun memberi atau memberikan hadiah ya kepada orang lain agar di antara sesama umat Islam, di antara sesama saudara, di antara sesama tetangga, di antara sesama Muslim ketika saling memberi, menerima dengan baik akan timbul rasa cinta dan dengan cinta itu akan timbul persatuan. Jadi seperti itu ya. Ya. Yaitu barangkali ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Oke, di ini Kalam pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sultanul Kalam. Ya. Jadi pertanyaan saya, di dalam tafsir surah Al-Ma'un ayat 6 disebutkan bahwa salat orang-orang yang munafik yang tidak menunaikan hakul ibad itu tidak lebih dari sebuah jasad tanpa ruh atau kulit tanpa isi. Nah, bisa Bapak jelaskan seperti apa? Oke, baik. Nah, ini kaitannya dengan ayat tadi ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi celakalah bagi orang-orang yang salat, orang yang salat yang seperti apa? Yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Nah, ini tadi kaitannya dengan itu. Jadi dia mengerjakan salat tetapi di dalam salatnya tidak ada ruh. Dia mengerjakan sholat hanya semata-mata ritual, kebiasaan saja, hanya karena ingin dilihat oleh orang lain saja, sehingga sholat yang dia lakukan itu tidak memberikan pengaruh terhadap hati, dan lebih jauh dari itu tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan sikapnya.
Nah, karena kalau orang yang sholatnya benar, sholatnya tidak lalai, sholatnya penuh dengan perhatian, maka sholatnya itu akan memberikan pengaruh, dan pengaruhnya itu akan membawa perubahan terhadap perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita menghayati kalimat demi kalimat doa yang kita baca di dalam sholat, contohnya misalkan kita membaca jangan jauh-jauh Allahu Akbar ataupun Allah Maha Besar. Nah, kemudian surah Al-Fatihah misalkan. Dalam surah Al-Fatihah ayat-ayat yang pertama kan Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nah, orang-orang yang menghayati bacaan ini, dia akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu sifat, yaitu sifat yang Maha Pemurah. Allah Ta'ala memiliki sifat lain, yaitu sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang terhadap makhluknya dan terhadap semua. Nah, ketika orang itu benar-benar menghayati bacaan tersebut, maka seharusnya timbul juga di dalam dirinya setelah dia mengerjakan sholat itu, bagaimana kita ini bisa memfotokopi gitu ya, mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengasih, maka tentu kita setelah sholat itu pun harus timbul dalam diri kita rasa kasih, rasa sayang terhadap yang lain. Sehingga setelah kita sholat, kita menjadi orang yang juga pemurah. Orang yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan, membantu orang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Ya, baik. Nah, barangkali ada pertanyaan lain, satu pertanyaan terakhir sesuai dengan waktu mungkin. Oh ya, silakan. Ya, mic-nya boleh dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Pertanyaan saya, difirmankan bahwa orang yang mendustakan agama itu salah satunya ialah yang ibadahnya ingin dilihat, Pak. Tapi bagaimana jika efek dari hal tersebut malah membawa hal positif? Contohnya jika orang yang sholat hanya ingin dilihat orang, tapi kemudian jadi rajin sholat sehingga timbul gejolak dalam diri orang tersebut yang membuat dia jadi rajin ibadah. Ada yang begitu ya? Ada, Pak. Ada yang begitu. Oke, jadi tadi pertanyaannya bisa ditangkap oleh semua ya. Jadi bagaimana tadi disebutkan kita itu jangan hanya ingin dilihat oleh orang saja. Kemudian ada orang yang sholat dengan niat hanya ingin dilihat oleh orang saja. Niatnya begitu. Itu kan nggak boleh. Tapi kemudian bagaimana dengan orang-orang yang niatnya seperti itu tadi, tapi kemudian efeknya atau hasilnya dia malah jadi rajin sholat. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Makanya pertanyaannya, apakah ada memang orang yang seperti itu? Nah, oke. Jadi terlepas dari ada ataupun tidak, kalau kita merujuk kepada sabda atau nasihat Rasulullah SAW, atau lebih lagi kepada ayat ini, jadi orang yang mendustakan agama, orang yang merugi itu adalah ketika dia melakukan sesuatu termasuk sholat hanya ingin dilihat oleh orang lain saja. Ini pertama harus dicatat. Jadi kita harus menghindari itu, terlepas apakah ada efek atau tidak terhadap diri kita jadi rajin atau tidak. Kedua, kalau kita melihat efek sebenarnya, kita bisa melihat dari sabda Rasulullah SAW yang lain. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu fahajaro ya kurang lebih seperti itu ya kalimat hadisnya, fahajaro ila mahajaro ilaih gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu redaksi hadisnya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat ya. Setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa itu sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, ini jadi catatan buat kita. Kita ini bisa memperoleh sesuatu itu sesuai dengan niat kita. Di sini dicontohkan bahwa siapa yang orang yang hijrah niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan itu. Tetapi orang yang hijrah tapi niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, yaitu untuk dunia, pengejaran terhadap dunia ataupun untuk perempuan yang ia mau nikahi, maka hijrahnya itu pun untuk hal itu. Jadi kalau kita melihat kepada hal ini, ketika niat kita jelek, ketika niat kita kurang pas, maka hasil atau akibat yang kita peroleh pun ya sesuai dengan niat kita.
Nah sebenarnya ada sedikit kontra ya antara tadi niatnya ingin dilihat tapi kemudian jadi rajin sholat. Karena apa? Karena dalam hadis tadi jelas ya, apa yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya hanya untuk dilihat oleh orang lain saja, maka itu pula yang kita dapat. Nah, efeknya tidak berkolerasi dengan kita jadi rajin sholat sebenarnya kalau kita lihat dari sabda Rasulullah. Tapi mungkin 1-2 kejadian ya ada. Contohnya misalkan yang lebih mudah lagi kalau kita punya benih. Benihnya ini rusak. Benihnya rusak. Lalu kita tanam. Maka yang akan tumbuh kira-kira tumbuhan yang rusak atau tumbuhan yang subur begitu. Secara logika dan kebiasaannya. Kira-kira seperti apa? Pasti tumbuhan yang rusak karena benihnya pun rusak. Ya mungkin 1-2 kejadian ya mungkin saja ada gitu ya, mungkin saja benihnya rusak ditanam lalu tumbuh tanamannya bagus, mungkin saja itu kebetulan saja barangkali. Tapi pada umumnya ketika benih yang kita punya itu rusak lalu kita tanam maka tumbuhan yang akan muncul pun adalah tumbuhan yang rusak. Jadi ketika sholat kita diniatkan hanya untuk dilihat oleh orang lain saja, kemungkinan besar dan pada umumnya seperti itu sesuai dengan sabda Rasul dan ilustrasi tadi, maka yang akan timbul pun itu saja. Jadi hanya ingin dilihat orang lain saja, tidak baik gitu ya hasilnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang jelas kita harus niatkan. Jadi jangan karena ada orang yang baik, mungkin misalkan ada orang yang baik, walaupun niatnya tadi ingin dilihat oleh orang lain, lalu kita niatnya itu aja deh, niat jelek tapi nanti hasilnya baik. Kita harus niat baik, insya Allah hasilnya pun baik. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Ya demikian tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Jazakumullah atas pertanyaan-pertanyaannya. Karena waktu kita juga singkat, jadi kita sudahi pembahasan kita pada episode kali ini. Jazakumullah atas atensi dan pertanyaannya sekali lagi. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian tadi pembahasan kami membahas surah Al-Ma'un. Tafsir dijelaskan secara ringkas saja dan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan di studio. Mudah-mudahan bahasan kita pada sore hari ini dapat memberikan manfaat kepada kami khususnya dan umumnya kepada pemirsa semua. Demikian, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.